Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Ariski, mahasiswa Universitas Jaya Badra, jurusan Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tiga artikel untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pakar yang diampu oleh Ibu Yumarlin Hanset. Langsung saja ke video ini. Jurnal pertama dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan PlayStation 2 berbasis web dengan metode forward chaining. Jurnal pertama ini dibuat pada tahun 2018 dengan penulis utama Lutfi Sanjaya, penulis kedua Balsana Butar, dengan reviewer saya Muhammad Salman Ariski dengan NIM 18330010 tanggal 3 Oktober 2021. Tujuan dari jurnal tersebut adalah mendiagnosa kerusakan PlayStation 2 berdasarkan indikasi gejala permasalahan PlayStation 2 dengan menggunakan metode forward chaining. Subjek penelitiannya yaitu di Yoyo Station. Kemudian untuk asesmen data ada beberapa cara, yaitu yang pertama observasi, di mana penulis menggunakan metode ini dengan menguji hasil dari permasalahan dengan mencari banyak referensi, dengan melakukan pengamatan dan menganalisis indikasi kerusakan PlayStation 2 yang tepat. Yang kedua, wawancara, melakukan tanya jawab kepada teknisi di Yoyo Station. Yang ketiga, studi pustaka, penulisan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai buku-buku dan jurnal bacaan. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode forward chaining dengan alur program sebagai berikut. Mulai, kemudian memasukkan data username dan password, kemudian validasi, kemudian tampilan pertanyaan dan pilih gejala, kemudian pilih gejala, kemudian apabila gejala sesuai dengan basis aturan, maka tampil hasil diagnosa dan selesai. Kemudian langkah penelitian dari jurnal, yaitu langkah penelitian digunakan ada 5 tahapan, yaitu pertama analisis masalah, yang kedua menetapkan metode, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menganalisis data, yang kelima perancangan sistem pakar. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu ada beberapa keterangan indikasi, kemudian keterangan kerusakan, kemudian hasil dari diagnosa dan solusi dari aplikasi sistem pakar. Untuk kesimpulannya yaitu aplikasi sistem pakar diagnosis kerusakan PlayStation 2 dan penanganannya dengan menggunakan metode forward chaining yang dapat membantu pengguna umum mengetahui dan menangani kerusakan PlayStation 2 berdasarkan gejala kerusakan. Yang kedua, aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan PlayStation 2 berbasis web dapat diakses oleh semua orang dengan online. Kemudian jurnal kedua. Jurnal kedua dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan TV tipe LCD menggunakan metode forward chaining pada Alna Elektronik. Jurnal tersebut dibuat pada tahun 2017 dengan penulis utama yaitu Wardana Gustiansyah. Reviewernya yaitu saya Muhammad Salman Ariski dengan NIM 18330010 pada tanggal 3 Oktober 2021. Tujuan penelitian yaitu untuk mendiagnosa kerusakan TV tipe LCD yang dapat memberi kemudahan kepada pengguna untuk mendapatkan informasi tentang gejala dan nama-nama kerusakan pada TV tipe LCD. Subjek penelitiannya di Alna Elektronik. Kemudian untuk asesmen data yaitu melakukan tanya jawab atau wawancara kepada teknisi di Alna Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode forward chaining dengan alur proses diagnosa kerusakan yaitu dari mulai, kemudian login, input data gejala kerusakan, terus proses diagnosa,
hasil diagnosa dan solusi. Apakah kemudian masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Ketika tidak, maka bisa logout dan selesai, program selesai. Langkah penelitian, yaitu penelitian dilakukan dalam beberapa tahap. Ya, ini yang pertama menentukan masalah, yang kedua permodelan dengan metode forward chaining, yang ketiga mengumpulkan data dengan wawancara dengan teknisi elektronik, yang keempat menganalisis data, yang kelima mengimplementasi dengan sistem. Nah, hasil dari penelitian yang didapatkan yaitu berupa hasil aplikasi dari sistem, di mana nanti sistem akan menghasilkan hasil diagnosa dan cara mengatasinya seperti gambar berikut. Kemudian ada juga hasil penanganan dari sistem berupa solusi untuk penanganannya. Nah, untuk kesimpulan dari penelitiannya itu pertama, dengan adanya sistem pakar diagnosis kerusakan pada televisi tipe LCD dapat meringankan dan membantu konsumen dalam melakukan konsultasi terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada televisi. Yang kedua, sistem pakar diagnosa kerusakan TV tipe LCD ini menghasilkan output berupa solusi dan penanganan pada kerusakan-kerusakan yang dapat membantu user untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, jika ditemukan kerusakan-kerusakan yang baru dan belum ada di dalam daftar kerusakan televisi, maka dapat ditambahkan atau diupdate ke dalam program, sehingga akan memperbanyak kemungkinan kerusakan terbaru dan cara menanganinya sehingga lebih presisi dalam melakukan reparasi. Kemudian jurnal ketiga. Jurnal ketiga yang berjudul Sistem Pakar Mendeteksi Kerusakan pada Receiver Parabola dengan menggunakan metode forward chaining berbasis Android. Jurnal tersebut ditulis pada tahun 2020 dengan penulis utama yaitu Sahendra Fahreza, penulis kedua Sundari Retno Andani, penulis ketiga Hendri Kurniawan, penulis keempat Agus Perdana Windarto, penulis kelima Irfan Sudari Dumanik. Dengan review saya Muhammad Salman Rizky dengan NIM 1833010 pada tanggal 4 Oktober 2021. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeteksi kerusakan yang terdapat di dalam receiver parabola menggunakan metode forward chaining dan membangun aplikasi sistem pakar yang tepat dan akurat guna memberikan informasi tentang kerusakan yang ada pada receiver parabola. Subjek penelitian yaitu di workshop elektronik RD. Asesmen datanya dengan melakukan wawancara kepada teknisi di workshop elektronik RD yang beralamat di desa Bahjering, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang, Berdagai, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode forward chaining. Kemudian ada penalaran kerusakan pada receiver parabola berbentuk pohon keputusan. Kemudian ada alur sistem pakarnya yaitu pertama mulai, kemudian tampil pertanyaan, kemudian memilih pertanyaan ada ya atau tidak, terus ketika ya pengidentifikasian kerusakan terjadi berdasarkan fakta, kemudian hasil diagnosa dan solusi, kemudian selesai. Langkah penelitian yang pertama yaitu analisis masalah. Analisis masalah adalah proses menganalisis masalah yang akan diteliti. Kemudian menetapkan metode. Yang ketiga mengumpulkan data. Yang keempat menganalisis data. Yang kelima perancangan sistem pakar. Hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu berupa hasil jenis kerusakan dan solusinya. Kemudian ada hasil dari aplikasi sistem pakar pendeteksi kerusakan pada receiver parabola sebagai berikut. Langsung muncul hasilnya berupa identifikasi masalah dan hasil analisa. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dijabarkan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode forward chaining dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan yang ada pada receiver parabola berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh pengguna receiver parabola.
Sistem pakar ini dapat mendeteksi kerusakan pada receiver parabola berdasarkan data-data yang didapat dari hasil wawancara kepada pemilik workshop RD. Terima kasih. Sekian tugas review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.